Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Kasinda dengan NIM F1120069 berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa tugas IRP atau Enterprise Resource Planning. Nah, di mana tugasnya itu mencari suatu perusahaan yang telah menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau IRP ini pada kegiatan operasional bisnisnya dan melakukan analisa terhadap SCM atau supply chain manajemennya dan material manajemen modul yang diterapkan dalam sistem ERP ini. Nah, di sini saya telah mengambil untuk perusahaannya itu sistem Enterprise Resource Planning pada PT Unilever Indonesia Tbk. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada pendahuluannya. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan yang didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zip Fabriken NV Flavor dengan akta nomor 33 dan dibuat oleh TNAH Van Opus Thyssen dan notaris di Batavia atau Jakarta. Baik, untuk penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh supply chain management dan kendala sistem ERP yang ada pada PT Unilever Tbk yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri produksi rumah tangga dengan menawarkan hasil produk makanan, minuman, kebutuhan dapur, hingga alat mandi. Nah, dalam upaya pengembangan operasional usahanya ini, diketahui bahwa PT Unilever Tbk ini menerapkan strategi manajemennya melalui sistem ERP dan supply chain management. Nah, sistem ERP pada PT Unilever Tbk ini berfungsi sebagai alat integrasi informasi seluruh stakeholder perusahaan, dan supply chain management ini berfungsi sebagai alat pengawasan arus produk barang hingga sampai ke tangan konsumen serta jumlah persediaannya. Sehingga kedua strategi tersebut berhubungan dengan kepastian kinerja para pegawai Unilever-nya. Secara eksplisit, tujuan penulisan ini itu ditujukan untuk menganalisis kinerja dan hubungan antara manajemen rantai pasok dan pengaruh sistem ERP yang diterapkan oleh perusahaan Unilever dengan kinerja operasional, yaitu melalui interaksi dan komunikasi informasi agar efisien dalam menerapkan strategi manajemen rantai pasok dan sistem ERP-nya. Nah, sistem ERP dan supply chain management pada PT Unilever Tbk ini itu mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan sehingga memperoleh keuntungan dan tujuan yang tercapai. Baik, selanjutnya untuk supply chain management. Nah, supply chain management ini itu merupakan perusahaan yang terlibat dalam memasukkan bahan baku, memproduksi barang, serta mengirimkannya kepada pemakai akhir. Nah, supply chain management ini itu memproses dalam menyatukan bisnis dari pengguna akhir melalui para penyalur asli yang menyediakan produk. Nah, jasa pelayanan dan informasinya untuk menambah nilai pelanggan. Nah, supply chain management ini juga berorientasi dalam urusan internal pada perusahaan, serta urusan eksternal perusahaan yang terkait dengan hubungan antar perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk kolaborasi antara perusahaan ini sangat diperlukan pada supply chain management. Nah, gunanya itu untuk memuaskan konsumen untuk memproduksi produk yang murah, tepat waktu, dan berkualitas tinggi. Dengan menerapkan supply chain management ini, tujuan tersebut dapat tercapai. Baik, selanjutnya di sini ada strategi supply chain pada PT Unilever Indonesia Tbk ini. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk ini sebagai salah satu perusahaan bidang fast moving consumer goods atau FMCG yang terbesar di Indonesia. Itu memiliki berbagai permasalahan terkait dengan ketidakpastian skala ekonomi, pengadaan bahan baku, maupun pengelolaan gudang. Nah, untuk itu, PT Unilever Indonesia Tbk ini perlu mengimplementasikan strategi supply chain untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Jadi, implementasi strategi supply chain ini didasari oleh penelitian Lee yang mana mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis alasan untuk mengimplementasikan supply chain, itu berupa ketidakpastian pemasok dan permintaan. Nah, sementara itu mengemukakan bahwa beberapa elemen itu penting termasuk ke dalam implementasi strategi supply chain, yaitu kontrol inventaris, strategi penyebaran, integrasi supply chain, dan kerjasama strategisnya. Nah, baik, di sini
merupakan strategi supply chain PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, untuk ketidakpastian pada rantai pasok. Nah, ketidakpastian rantai pasok ini itu terdapat setidaknya 3 hal ketidakpastian yang dihadapi PT Unilever Indonesia Tbk. Itu mencakup ketidakpastian dalam pasokan, permintaan, dan produksi. Nah, ketidakpastian ini tersebut dapat dalam pasokan permintaan dan produksi ini mempengaruhi pertumbuhan perusahaan jika tidak diatasi lebih awal. Nah, untuk mengatasi ketidakpastian pasokan tersebut, PT Unilever ini melakukan kerjasama dengan pemasok yang ada di dekat pabrik produksi. Sementara itu, PT Unilever juga memanfaatkan program berupa Supplier Quality Management and Assessment Program atau SQMP tadi untuk mengukur kemampuan pemasok dalam hal kualitas bahan baku dan ketepatan jadwal pengiriman. Nah, selanjutnya ini ada pengelolaan skala ekonomi yang kedua. Nah, supply chain ini mencakup keperluan ekonomi sebuah perusahaan juga. Nah, dalam hal ini PT Unilever itu menggunakan strategi supply chain untuk melakukan segmentasi pasar menjadi kelas bawah, menengah, dan atas. Nah, pembagian kelas ekonomi konsumen tersebut digunakan untuk menciptakan variasi produk dan menentukan harga. Nah, dalam hal ini juga PT Unilever itu melakukan beberapa upaya untuk bisa menjangkau keseluruhan pasar dengan menerapkan potongan harga langsung dalam diskriminasi harga, dan dengan memanfaatkan cara tersebut, maka PT Unilever Tbk ini dapat mengelola tingkat skala ekonomi dan keuntungan perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada pemilihan moda transportasi. Nah, untuk memasok bahan baku ataupun mendistribusikan produk jadi, sebuah perusahaan itu memerlukan transportasi tentunya. Jadi, transportasi yang dipilih ini dengan dapat memberikan efisiensi dan efektivitas maksimal untuk perusahaan. Jadi, pemilihan moda transportasi menjadi salah satu strategi supply chain karena berkaitan dengan pasokan. Nah, dalam hal ini, PT Unilever ini memanfaatkan 3 moda transportasi, yaitu dengan transportasi darat, laut, dan udara. Terakhir ada pengendalian persediaan produk. Nah, untuk pengendalian ini merupakan perencanaan yang sangat penting untuk PT Unilever, di mana sebuah konsep yang digunakan PT Unilever untuk mengendalikan persediaan produk, yaitu warehouse echelon inventory. Nah, konsep tersebut memanfaatkan keseluruhan rantai pasok untuk menentukan tingkat persediaan produk. Selanjutnya, di sini ada kinerja operasional PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, kinerja operasional perusahaan ini adalah target yang telah dicapai perusahaan sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan merujuk pada standar operasional perusahaan itu sendiri. Terdapat setidaknya 4 aspek yang perlu diukur untuk menentukan tingkat kinerja operasional. Itu sebuah perusahaan, yaitu ada biaya, fleksibilitas, kualitas, dan pengiriman. Nah, biaya ini diukur dengan menggunakan perputaran persediaan dan fleksibilitas diukur melalui fleksibilitas proses. Sementara itu, kualitas diukur dari performa produk dan pengiriman diukur berdasarkan ketepatan waktu. Dalam hal ini, PT Unilever Indonesia Tbk ini pada dasarnya sudah memiliki tingkat kinerja operasional yang dapat dikatakan baik. Maka hal tersebut ditujukan dari keuntungan perusahaan yang ditulis pada laporan keuangannya tiap tahun. Selain itu juga, keberhasilan kinerja operasional PT Unilever juga dapat diukur dari keberadaan produk setiap waktu. Maka konsumen ini tidak akan mengalami kehabisan produk, sehingga loyalitas pelanggan pun terjaga. Nah, di samping itu juga, varian produk oleh PT Unilever ini terus berkembang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya di sini ada pengaruh supply chain terhadap kinerja operasional PT Unilever. Nah, dalam menciptakan keberhasilan kinerja operasional perusahaan, PT Unilever Indonesia Tbk ini telah mengadopsi berbagai strategi, di mana strategi supply chain ini menjadi salah satu solusi perusahaan untuk bisa meningkatkan kinerja operasionalnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya implementasi strategi supply chain itu berpengaruh pada kinerja operasional PT Unilever Indonesia Tbk. Hal tersebutlah dapat ditunjukkan dari tujuan pengimplementasian strategi supply chain yang kemudian diukur menggunakan tingkat keberhasilan kinerja operasional perusahaan. Untuk pemanfaatan strategi supply chain itu,
Dia mengelola ketidakpastian, mengatur tingkat skala ekonomi, memilih moda transportasi, dan mengendalikan persediaan barang. Itu telah berhasil membuat PT Unilever menekan biaya yang diperlukan. Bukan hanya itu juga, strategi tersebut juga mempengaruhi perusahaan untuk mendapatkan produksi dan pengiriman tepat waktu, sehingga fenomena kehabisan stok itu dapat dihindari. Selanjutnya, untuk penggunaan alat seperti SAP atau Advanced Planning Optimizer dan Smart Ops AIO, ini juga memberikan keuntungan perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasional, itu berupa kesalahan data rekap maupun komunikasi antar pekerja. Dan juga untuk implementasi program supplier quality management dan assessment program SSTMP ini juga membuat PT Unilever dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkannya. Selanjutnya di sini ada penerapan upstream supply chain terhadap PT Unilever Indonesia. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk ini menggunakan upstream supply chain yang terkait dengan supply chain management. Nah, upstream supply chain ini merupakan rantai supply hulu atau supply chain yang melibatkan beberapa aktivitas yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdiri dari beberapa penyalur produk melalui koneksi para penyalur dan dengan penyalur lainnya yang saling berhubungan. Nah, terkait dengan supply chain management ini merupakan jaringan organisasi yang melibatkan hubungan upstream dan downstream dalam proses dan aktivitas yang berbeda yang memberi nilai dalam bentuk produk dan jasa pada pelanggannya. Nah, baik, di sini ada konsep supply chain management SCM chain. Yang pertama itu jaringan ini bermula dari di mana mata rantai penyaluran barang akan mulai. Nah, ini termasuk juga supplier-suppliernya dan jumlah supplier ini bisa banyak atau sedikit dan biasanya supplier berjumlah banyak sekali. Nah, untuk pada konsep SCM chain 1-2, rantai pertama itu dihubungkan dengan rantai kedua yaitu manufaktur hubungan antara supplier dan manufaktur ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya persediaan dan biaya gudang. Nah, penghematan ini bisa mencapai sebesar 40% sampai dengan 60% dengan menggunakan konsep supplier partnering. Nah, konsep supply chain 1, 2, dan 3 ini, barang yang sudah jadi itu dihasilkan oleh manufaktur yang harus disalurkan kepada pelanggan dengan melalui distributor. Dan pada waktunya nanti, distributor akan menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada pengecer. Nah, untuk konsep SCM Chain 1, 2, dan 4 ini, gudang distribusi hasil produksi itu disalurkan ke gudang pengecer yang nantinya akan diletakkan di outlet pengecer. Nah, pada tahap ini dapat diperoleh kesempatan penghematan dalam bentuk jumlah persediaan dan biaya gudangnya. Nah, selanjutnya pada konsep yang terakhir, konsep chain 1 sampai 2, 3, dan 4, dan 5, yang akhir ini barang yang diletakkan di outlet itu ditawarkan langsung kepada pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut. Jadi, pada akhirnya mata rantai pasokan ini berhenti pada tahap ini. Tahap terakhir konsep SCM 1, 2, 3, 4, 5. Baik, selanjutnya di sana sistem ERP PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, sistem ERP adalah sebagai dasar e-bisnis keseluruhan transaksi perusahaan yang dibuat terhubung. Nah, proses jual pesan, manajemen, dan kontrol peralatan, perencanaan produksi, dan distribusi, serta keuangan. Nah, sementara itu, ERP ini adalah software yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi informasi pada setiap area bisnis. Nah, menurut pengertian di atas, bahwa ERP ini adalah suatu modul dari suatu pekerjaan yang diperlukan perusahaan untuk mengintegrasikan dan menjalankan setiap rencana yang ada di perusahaan dan produksi, pemasaran, dan pendistribusian. Untuk proses material manajemen itu berbasis SAP pada PT Unilever Indonesia. Persoalan yang ada pada proses procurement di PT Unilever yaitu terdapat banyak kesalahan di data MRP sehingga hasil dari plain order ini sering tidak akurat. Maka pembuatan RP request for question ini dilakukan dengan menggunakan fungsi SAP sehingga proses vendor selection itu tidak dapat dilakukan dengan cara membandingkan quotation dari beberapa vendor. Pembuatan kontrak ini tidak dilakukan dengan menggunakan fungsi SAP.
Pembuatan PO sering mengalami keterlambatan dan proses stok transfer yang tidak efektif karena pembuatan stok dari requisition dari form itu tidak menggunakan SAP. Jadilah penjelasan dari saya untuk tugas ERP atau Enterprise Resource Planning pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.